Pas gue mau ngeliat itu, sekarang gini ya, ini anak nih lari, lama-lama gue liat melayang. Oh. Lari, dia melayang. Oh, anjir. Ini jam berapa tadi, Om? Itu pagi. Kira-kira setengah 8. Udah terang lah ya. Udah terang. Cuma memang koridor situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Yeay. Ini ngangkring lagi kita. Ngangkring di perbincangan malam Kliwon. Betul. Kalau udah setupnya angkringan, lebih santai, lebih ngobrol, Lebih rileks. Ditemani santai. oleh Mas Kino. Mas Kino, Halo, Mas dulu. Kino. Nah, Topinya keren, Mas. Keren. Coba topinya lihat dulu dong. Iya. aduh. Oke, di perbincangan malam Kliwon hari ini kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon Betul. yang punya banyak banget pengalaman horor dari dia zaman sekolah sampai saat ini bahkan. Oh, Gitu. saat ini juga masih sekolah. Udah. Dari zaman sekolah setahun yang lalu. Enggak. Sekarang masih. Tapi siapa tuh S4? Oh iya, bener. Iya. Profesor dong. Emang ada S4? Ada profesor. S1 apa? Sarjana, S2? magister, S3? dokter, S4? profesor. Nah, itu. Arahnya kemana sih ini? Nggak apa-apa ngebahas ini, Iya. kan saya lupa. Terus teman Kliwon ini punya satu pengalaman yang menurut gua bisa dicek langsung sama teman-teman di rumah. Oh, bisa tuh ya? Kejadian yang ngelibatin dia ini, maksudnya yang dia saksikan, yang dia alami itu bisa dicek sama teman-teman di rumah. Mantap. Mantap, Jiva. Dari sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta. Wah, luas sekali. Iya, tapi Cuman satu tuh apartemen di Gua Jakarta. takut inilah, Jakarta apa dah? nggak boleh disebut kali ya. Jakarta apa? Selatan. Ah, itu masih banyak, Iya. nggak apa-apa. Gitu. Oke, Iya. kita panggil aja ya. Heeh. Kita manggilnya Om Nile. Om. Karena jauh umurnya sama Betul. kita ini, bener. Yuk, silakan Siap. masuk obrolan. Waduh, mantap. Tara. Silakan. mau pesen itu sekalian. Oh iya, boleh. Waduh, cakep. Mau minum apa? Obrolan. Es teh tawar aja. Oh, es teh tawar. Bisa tawar. Iya. 1, 2, 3, ayo Mas. Iya. Jadi. Ya, nah juga komedi ya. Aduh, udah ada aja tuh. Mas Kino, aku mau sosis boleh satu ya? Iya, sosisnya 2. Ya, Aku teh manis hangat. oke. Ya, sosis sama teh manis hangat dulu deh. Mas Janu minumnya apa? Aku air putih aja. Air putih. Iya. Nah, oke. Jadi Om Roland ada obrolan apa nih? Om Roland punya obrolan. Waduh. Oke. Iya. Om Roland sebelumnya nanti dulu, jangan langsung cerita dulu. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Boleh. Orang Iya. nyantai kita di sini kan. Emang sebelumnya tuh tadi kita kan udah dengar dari Danu gitu ya. Kalau tadi dengar dari Danu, dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman sekolah sampai sekarang. Betul, berarti memang sudah akrab. Iya. Sama hal-hal spiritual lah gitu ya. Oh, oke. Dan kejadiannya, biasanya kan orang-orang kalau punya kejadian yang akrab dari dulu nggak mau tuh Om, udahlah tutup aja atau gimana. Nih, tapi mungkin nanti bisa jelasin Om ya, sedikit. Nah, oke deh. Sip, kalau begitar, jreng. Gimana Oke. Mas Danu? Salah satu pengalamannya Om Roland yang tadi menarik buat aku tuh pas Om Roland bilang kalau Om pernah tinggal di apartemen di Jakarta Selatan ya. Dan apartemen ini sebenarnya terkenal banget. Betul. Iya. Dari let's say orang yang ikut pengajian, Iya. pelaku prostitusi, Betul. sampai bandar narkoba tuh bisa ada di satu apartemen itu ya. Betul. Jadi saking luas dan beragam penduduknya gitu ya. Iya, betul. Penghuninya. Oke, apartemen itu sebenarnya kalau itu dugaan saya benar, memang banyak di situ kejadiannya sampai berkumpulnya tempat spiritual. benar. Yang kita susah nyari parkiran. Nah, bener. Malah direm tangan. Iya, bener kan Om? Iya. Nah, sudahlah, berarti semua itu sudah tahu. Ya, apartemen itulah. Kita maklumi kalau ternyata benar. Nah, nggak apa-apa. Sekarang ada saksi hidupnya nih yang bisa menceritakan gitu. Monggo, Om. Oke, jadi kejadian ini sebetulnya belum lama ya. Itu di 2021. Oke. 2021 Oke. pas abisnya COVID. Jadi
awalnya kenapa kita pilih tinggal apartemen? Karena waktu itu di 2020 kan ibu saya sakit-sakitan. Jadi instruksi kakak saya kita senengin ibu. Baik. Akhirnya kita dapat 1 unit apartemen situ, tapi statusnya sewa ya. Oh, sewa. Baik. Nah, kita sewa 2 BR. Nggak lama kita sewa, ya ibu meninggal. Ibu meninggal. Jadi sayang udah dibayar, akhirnya saya putuskan ya udah saya dengan istri dan anak tinggal di situ. Tinggal situ. Nah, itu saya ngambil di unit lantai 21. Lantai 21. Hampir rooftop. Oh. Di atas, dan itu towernya itu pas menghadap depannya itu akses masuk ke mall. Oh, baik. Nah, hari pertama saya tinggal situ itu normal. Apartemen Aman ya? Aman. Cuma emang kalau daerah situ ya, kalau udah malam, kalau di tamannya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau di lorong-lorongnya itu kita ngerasa kalau udah malam. Lorong-lorongnya apartemennya. Apa yang dirasa tuh? Kayak ada orang manggil, ada yang ngikutin dari lift ke unit. Hawa-hawanya. Makhluk astral gitu ya. Cuma awalnya saya tinggal di lantai 2 itu yang saya tahu kan ada 35 unit ya, tersebar di satu lantai itu. Saya nggak tahu tuh apakah full semua isi atau cuma berapa orang. Nah, akhirnya hari pertama saya tinggal belum ada masalah, hari kedua nggak ada masalah, hari ketiga. Nah, hari ketiga waktu itu saya kerja di daerah Cibubur. Jadi deket tuh. Dari PGC kanan Pasar Rebo. Benar. Iya, lampu merah Cibubur RSKO. Betul. Tinggal lurus doang. Nah, pas pagi-pagi saya mau kerja, itu unit apartemen sebelah saya itu orangnya juga keluar. Oh, di sebelah Mas nih orangnya juga keluar. Dia keluar. Dan saya lihat bapak-bapak. Bapak-bapak. Dan dia senyum. Ya karena saya pikir ini orang ya. Iya. Saya juga senyum. Senyum balik. Terus dia jalan, saya ikutin belakang. Sampai di lift. Tapi yang saya perhatiin, dia sampai di lift, dia nggak mau mencet tombol. Dia berdasarkan saya mencet duluan. Oh, mempersilahkan. Akhirnya saya pencet. Nah, kita masuk sama-sama. Pas masuk di dalam lift, pertama kali saya cium itu bau seperti bau busuk. Bau busuk Di dalam lift. Itu kita cuma berdua. Iya. Turun. Karena itu kan setiap lift itu kan pasti ada by fresh ya. Oh ya, Pengaruh ruangan lah. Tapi ini kok makin turun kok kayak bau busuk. Sampai saya nutup hidung gini, tapi saya nggak mau kasih lihat ke dia. Takutnya tersinggung. Takutnya nyinggung. Maaf Mas, busuknya tuh busuk bangke atau Bangke. busuk? Oh, oke. Bangke. Nah, akhirnya pas sampai di bawah, dia bilang, saya duluan ya. Oh ya, silakan, saya bilang gitu. Nah, pas dia turun, saya kebetulan agak tertahan gara-gara handphone bunyi. Oh, baik. Handphone bunyi, jadi saya keluar cuma sampai depan pintu, saya halo. Tapi yang namanya dia kalau keluar itu harus ke kanan, pasti dia nge-tap kartu dong. Iya, buat keluar. Pasti bunyi tet, truk kebuka. Ini saya nggak denger orang keluar. Oke. Udah, saya lagi asik telepon, saya ngikutin. Kemana bapaknya? Nah, akhirnya saya cari-cari dia nggak ada. Saya masih sempat nunggu tuh. Tapi saya perhatikan kalau orang keluar masuk pasti pintu kebuka. Maksudnya kebuka tutup itu bunyi banget. Nah, ini nggak bunyi. Nah, saya ngetes nih, saya matiin handphone, saya ngetap. Bener, kebuka itu pasti bunyi blek. Dan bunyinya nyaring, harusnya nyaring. Harusnya notice tuh harusnya ya. Nah udah, sampai saya perhatiin ini orang lewat mana keluarnya gitu. Udah. Pulang kerja, waktu itu udah 5:30. Nah, sampai jadi itu kalau mau keluar ada lorong lagi menuju ke lobi utama. Nah, pas pulang kerja saya sampai di lobi utama ada security. Saya ngeliat tuh bapak-bapak udah di depan pintu kaca lagi. Udah depan pintu kaca. Nah, saya buru-buru tuh. Saya penasaran. Nih orang kok bisa keluar tanpa bunyi? Tanpa bunyi gitu. Iya. Saya buru-buru ikutin. Nah, pas saya udah hampir mendekati dia langsung noleh ke saya. Dan dia persilakan saya lagi, silakan. Padahal tadi saya lihat dia udah duluan di situ. Akhirnya saya nge-tap kartu, saya buka, saya masuk, tapi dia nggak mau masuk. Saya masuk nih, saya bilang Pak masuk, silakan aja dulu. Nah dia ngomong silakan aja.
Udah pintu ketutup lagi, cekrek begitu. Udah dong, saya pikir, oh dia lagi nunggu temen kali. Iya. Nah itu kalau lift kan juga mesti di tap ya. Di tap, pas terbuka saya masuk, pintu udah mau ketutup, itu udah tahan nahan pintu lift. Tangan. Nah, tahan, tok bapak-bapak itu. Saya kaget. Loh, Pak, perasaan kalau masuk, dah sih saya ngomong, kan bunyi. Tapi dia nggak jawab saat itu, dia cuma senyum dan dia masuk. Ya udah, saya pikir ini orang bahaya nih kalau masuk keluar tanpa ketahuan. Dia, Iya kan? Pikirnya ke sana ya. Bahaya nih orang, bisa-bisa bawa perempuan di dalam. Iya. Udah. Singkat cerita sampai lantai 21 jalan barengan tapi saya di depan, dia di belakang. Jadi karena ruangan sebelahan ya, saya pas buka kunci, saya ngeliat ke dia nggak ada. Orang udah nggak ada. Loh, saya bilang orangnya mana tadi? Sampai saya balik lagi ke depan lift. Mana orangnya? Saya lihat-lihat di semua koridor sampai saya buka tangga darurat nggak ada. Saya mikir, masa iya gue ngeliat bukan orang? Tapi udah, akhirnya saya cuekin, saya balik ke unit. Nah, hari itu saya nggak ngalamin apa-apa, cuma itu. Nah, hari berikutnya itu selama 1 minggu saya nggak ketemu dia. Jadi cuma sekali itu pagi-pagi dia nunjukin itu sama sorenya. Nah, seminggu kemudian besok dan seterusnya itu saya nggak ketemu dia. Baik sore pun nggak ketemu. Tapi saya berpikirnya gini ya, oh mungkin luar kota. Jadi selalu berpikirnya nggak mau yang jelek dulu ya, tapi ini orang keluar kota. Nah, lewat 1 minggu, waktu itu udah malam, kurang lebih jam-jam setengah 12, itu dari arah, jadi bedroomnya saya itu, apartemen kan sebelah-sebelahan tuh, kayak orang ngegaruk. Dan yang saya pantang itu bukan garukan tangan ya, kayak besi garuk. Kayak apa sore mas? Besi kayak brrrk begitu, kayak besi digaruk ke tembok. Besi. Dan itu saya sampai bangun istri saya bilang, coba lu denger deh. Istri saya denger, apaan tuh? Nah lagi denger itu anak saya juga keluar dari kan kita 2 BR. Dia keluar masuk ke rumah kamar kita, dia bilang, itu apa ya? Ngegaruk-garuk. Saya bilang, kamu juga denger? Ya iyalah, Bella keganggu. Iya. Udah kita tas mak, tapi saya gini, saya mau tempelin telinga. Pas saya tempelin telinga ke tembok, itu bukan cuma garukan yang saya dengar, itu ada perempuan nangis. Kedengeran, begitu. Nangis, menangis. Saya bilang, kamu dengar nggak? Istri saya dengar, anak nggak dengar. Tapi garuk masih. Nah, saya bilang gini, jangan-jangan KDRT ini. Takutnya, gitu loh. Saya bilang, gimana nih kalau sampai dia mati, kita disalahin. Istri bilang, ya udah terserah, cuma tunggu dulu deh. Maksudnya gini, tunggu sampai misalnya teriak minta tolong baru. Takutnya cuma cekcok biasa. Jadi kita jangan ikut campur. Betul. Akhirnya kita putuskan udah biarin kita tidur. Tapi selama tidur sampai kurang lebih subuh ya, jam-jam 6 pagi itu masih tetap ngegaruk. Terus-terusan ada suara itu. Ngegaruk dan suara tangisan itu ada. Nah, pas udah jam 6 lebih gitu, saya udah siap-siap mau berangkat kerja. Saya bilang ini, udah berhenti ngegaruknya. Pas saya tempel, udah nggak ada, udah hening. Nah, pas udah hening itu, singkat cerita saya udah ganti baju mau ke kantor. Pas baru mau buka pintu, jadi ini pintu apartemen. Pas mau buka, itu kayak depan itu yang jerik-jerik. Kayak ada yang gituin duluan. Grendelnya. Handle pintunya. Nah, jadi sebelum saya pegang, wih, apa nih? Nah, di saat itu istri saya lihat anak saya lagi di kamar. Dia bilang, apaan ya? Nah, kita ngintip kan kalau setiap apartemen kan ada lubang kecil. Saya ngintip, nggak ada orang. Udah, saya buka, saya lihat itu nggak ada orang. Tapi di depan pintu saya itu ada teddy bear. Ada boneka beruang kecil, Teddy bear. dengan kondisinya 2 mata itu copot kayak digaruk gitu. Ya Allah. Itu pas di depan. Kaget. Sorry deh. Iya, digaruk. Jadi 2 mata ya teddy bear itu copot kayak, terus ini kayak ada kegaruk gitu ya, sampai sini panjang. Boneka segini, itu geletak di depan, pas depan
pintu. Udah. Akhirnya saya angkat, saya bilang, ini siapa nih yang iseng-iseng nih? Iya, iya. Saya waktu itu terus agak marah karena gini, jangan ngeprank beginilah. Iya. Gitu. Sampai mikirnya saya teriak di lorong dalam arti gini, kalau pelakunya adalah salah satu pintu yang ketutup ini, tolong ngaku deh gitu. Akhirnya saya buang tuh, saya buang begitu, saya keluar sama istri, tapi pas ngelewatin pintu dia, itu kayak ada orang ketawa ya. Pas di depan pintunya dia, udah, saya bilang sama istri udah gini. Berarti dia udah diemin aja. Tapi saya anggap ini orang ya. Ini orang. Dah. Singkat cerita hari itu jam 12 siang, pas jam makan siang di kantor, anak saya ngebel. Karena anak saya di rumah saat itu. Nelfon ya? Nelfon. Oke. Di apartemen maksudnya ya? Dari apartemen dan nelfon. Pertama ke istri saya. Istri saya langsung conference call. Saya bilang kenapa? Dan dia langsung pakai Video call. video call. Dia kasih lihat itu, saya lihat sendiri, itu pintu digedor. Dan itu grendel di acak-acak gitu. Dikasih lihat nih, dan anak saya terus terang panik, dia teriak-teriak, tolong dong, siapa yang mau kesini dong, tolongin Bella dong, tolong. Saya waktu itu takutnya apa? Orang jahat. Iyalah, iya. Karena apartemen situ kan terkenal ya, maksudnya pembunuhan gitu. Iya. Saya bilang gini, jangan dibuka, jangan berteriak. Nanti ayah coba hubungin security. Nah, tapi sementara video call itu saya pakai telepon kantor, saya telepon bagian building management. Saya bilang, Pak, tolong dong di unit sekian, lantai 21 sekian. Oh siapa? Langsung mereka ke atas. Saya bilang ke Bella, ke anak saya bilang, kamu tunggu situ, jangan teriak, jangan apa-apa, jangan putus video call. Satpam udah dihubungin lagi mau ke atas. Nah, oh ya udah. Nah, jadi sementara saya lagi makan siang dalam ruangan saya itu, saya ngeliatin video kill tuh. Jadi dia memang dihadapin gini. Tiba-tiba saya lihat berhenti. Cekrek-cekrekannya itu berhenti semua, berhenti. Dan si Bella si anak saya bilang gini, kok kayak ada orang nangis ya? Aduh. Di depan pintu. Aduh. Saya bilang, kamu berani nggak deketin handphone? Nggak berani. Oh ya udah, nggak usah ditanggepin, biarin aja. Sekarang kamu masuk kamar, kunci pintu, dengerin ini aja, musik. Lagu. Nah, karena saya tahu kan Satpam lagi on the way. Ya. Nah, udah. Setelah itu saya putus hubungan telepon. Saya pikir udah aman ya. Udah aman, udah berarti udah ada Satpam. Nah, pas sorenya saya pulang, saya langsung ke Satpam. Saya tanya, dan mereka bilang, Pak, tadi kita udah naik ke atas. Terus saya bilang, anak saya kondisi gimana? Ya, anak bapak yang buka. Ciri-ciri ya, dia sebut ciri-ciri anak. Oh iya benar, itu anak saya. Pakai baju ini nih, benar ya? Iya. Nah, tapi waktu kita tanya ke atas, dia malah bingung, Pak. Siapa yang manggil katanya? Loh, kan saya yang telepon bapak untuk ngecek di atas. Iya, tapi anaknya bilang nggak ada apa-apa. Loh, saya bilang, Pak, sampai bukannya, kan kalau di handphone kan ada lock telepon ya? Iya. Pak, tadi siang nih Pak, jam segini Pak nih anak saya voice call nih. Iya, jam segitu kita, tapi anaknya buka sendiri Pak pintu. Dia bilang tidak ada apa-apa. Loh, saya sampai mikir nih yang benar yang mana? Iya. Saya bilang, yaudah tunggu Pak, anak saya nggak mungkin bercanda Pak, karena anak saya itu paling penakut. Saya naik ke atas, sehingga cerita sampai di atas. Saya dapet anak saya lagi di kamar, saya bangun. Kamu tadi Satpam kesini? Enggak. Saya bilang, duduk, lu jangan bercanda sama gua udah capek kerja nih Bel. Ayah tanya sekali lagi, Satpam kesini nggak tadi jam 1? Enggak. Loh lah. Saya bilang, ayah tadi dari bawah, itu Satpam ngomong ketemu kamu, nih baju yang kamu pakai, ini bener-bener yang dia ngomong. Kamu buka pintu, kamu bilang nggak ada apa-apa. Anak saya sampai bilang, sumpah, dari tadi Bella tungguin, nggak ada yang masuk ke sini. Malah mikirnya Satpamnya nggak jadi. Waduh, saya udah aneh tuh. Kok bisa ya dua informasi berbeda nih? Udah. Nggak mungkin salah unit. Nggak mungkin. Karena si Satpam kasih gambarannya anak saya potongannya seperti itu, baju yang dipakai persis. Udah. Akhirnya saya bilang, ya udah. Nanti tunggu mama pulang, gantian ayah mau turun ke bawah. Nah, sehingga cerita istri saya pulang, saya ceria sedikit. Saya turun ke bawah, saya tanya, Pak,
Bapak nggak salah, nggak salah lihat Pak. Kita security di sini, Bapak mau saya kasih lihat CCTV Pak? Nggak salah lihat, nggak salah dengar. Nggak. Dan waktu itu mereka bilang, Bapak mau lihat CCTV? Oh ya, Saya bilang ada CCTV, Ah. boleh. Karena gini, saya nggak mau sampai istilahnya di sini kan banyak istilahnya kasus-kasus kayak gini kan Iya. banyak orang istilahnya dibunuh tapi nggak ngaku. Pas dibuka CCTV-nya, itu saya ngeliat ya. Jadi CCTV pas jam segitu, itu 2 satpam masuk ke lorong koridor itu. Tapi pas sampai ujung pas pintu saya, itu langsung blur. CCTV blur. Aduh, aneh. Nah, si Edan. security sampai panggil ke salah satu rekannya mereka, ini kenapa nih CCTV-nya? Nggak tahu Pak. Ini kan nggak di kotak-kotak dari. Jadi CCTV itu akan kita ambil besoknya untuk ganti dengan memori yang baru lagi. Oke. Jadi ini nggak ada yang ngotak-ngatik Pak dari tadi, nggak ada yang ngotak-ngatik. Tapi ini kok blur. Terus coba di rewind lagi, begitu lagi. Dan itu pas blurnya itu pas saya lihat 2 security itu ngetok pintu. Ngetok pintu, tes, langsung blur. Blur tuh kayak gambarnya nggak kelihatan, rusak gitu. Rusak begitu. Udah. Di saat itu saya mulai nggak enak. Saya pikir. Tapi saya masih positif apa? Orang jahat nih. Jadi ada yang udah tahu skema lantai itu. Ini orang jahat nih. Oh, udah digambar. Gambar. Jadi ya sekarang kita sebagai orang tua kan waspada ya. Anak kita diincer. Iya. Nah, akhirnya saya balik ke atas, saya bilang ke anak saya, mulai sekarang gini, kalau orang tua nggak ada di dalam sini, kalau bisa kamu telepon temen kamu deh, siapa rame-rame datang sini aja deh. Lo mau bikin party, lo mau bikin terserah, yang penting ada manusia lain di sini gitu. Iya. Ya udah. Nah akhirnya hari berikutnya, besok paginya itu, pas saya mau ke kantor, saya ketemu si bapak-bapak tadi. Oh, ketemu lagi nih. Tapi dia bukan pas di depan pintu, dia ngadep ke saya. Jadi pas saya buka pintu, saya tutup, saya balik, ada dia di samping. Anjir. Pas dia di samping, dia cuma bilang gini, Pak, mau berangkat ngantor? Oh iya, karena saya ngeliat nih orang ya. Kayak apa Om perawakannya? Perawakannya agak Chinese gitu, cuma rambutnya itu udah habis. Botak. Oh, botak. Botak. Rambutnya itu pakai kacamata. Dan dia bilang mau ngantor Om. Oh iya, Bapak kan juga? Iya. Udah, jalan, tapi saya nggak mau ngomong. Jalan. Nah, kali ini pas sampai depan lift, sama dia nggak mau ngetap Ngecat lift. duluan. Saya ngetap nih. Pas lift kebuka, saya masuk. Saya balik gini, orangnya nggak ada. Anjir. Orangnya langsung nggak ada. Otomatis hari ini saya kaget dong. Wah, mana si Bapak? Wah, Saya sampai keluar lagi. Iya. Saya keluar lagi dari lift, saya celingak-celingak, kok nggak ada, kosong ya? Di situ saya langsung, wah nggak bener nih. Bukan orang nih. Udah bukan orang. Karena waktu nyelusurin dari sampai ke lift itu berdua jalannya. Iya. Dan itu siang ya. Siang, Pagi lah ya, bahkan pagi. Udah cepat-cepat saya ke bawah. Nah, pas sampai di bawah lift kebuka, si bapak-bapak udah di bawah. Ya Allah. Kembar kali itu konten kreator. Kreator tuh begitu Om. Dia udah di bawah. Dan saya kaget kan pas lift kebuka, dia di bawah. Dia cuma senyum, dia ke arah pintu keluar, jadi membelakangi pintu keluar ke arah kanan. Dan sama, saya nggak dengar suara pintu buka-buka tutup, saya langsung ngejar. Nggak ada orang. Hilang lagi dia. Hilang lagi. Udah. Hari itu saya pikir gini, ini ada apa yang di situ? Nah, kebetulan waktu itu saya ingat hari Sabtu ya, Sabtu. Jadi karena saya perusahaan retail waktu itu Sabtu masuk, Minggu libur. Saya pikir besok Minggu gue mau bertandang ke tempatnya dia nih. Gue mau ngetok pintu. Wede. Istilahnya kalau hari kantor lu nggak bisa ketemu gue, hari Minggu lu pasti ketemu gue. Iya kan? Udah. Tiga cerita, gue pulang malam. Nah, sore itu gue pulang malam itu gue nggak ketemu dia. Pagi-pagi sebelum gue bangun, bini gue bangunin. Waktu itu udah 9:30 hari Minggu. Dapat undangan. Saya lagi tidur, dibangunin, dapat undangan. Dari siapa? Tetangga sebelah. Langsung saya bangun. Tetangga mana nih? Kiri, kanan, depan. Itu pas dia nunjuk, gue bilang, yang ngegaruk. Iya. Kapan? Itu tadi ibunya. Datang ke sini. Kok gue nggak denger? Ya kamu masih tidur. Oke. Oh ya udah. Tapi saya pikir gini, kebetulan nih tanpa gue ngegedor dia ngundang sendiri. Iya. Akhirnya gue bilang,
Ya udah, buruan kita ke sebelah karena ada yang gue mau ngecek. Ya. Singkat cerita kita udah ganti baju semua. Kita keluar, sebelum ngetok pintu langsung dibuka. Letak dibuka gitu, dan gue ngeliat kondisi dalam itu normal. Normal. Jadi sih gue lihat si bapak itu ada istrinya, ada 3 anaknya, masih kecil-kecil. Itu semua di dalam situ. Nah kita masuk. Cuma kalau istri saya bikin nih orang ya, kalau saya kan udah antara 50-50 nih. Iya. Karena gue udah ngalamin dengan si bapak ini. Iya. Jadi istri gue duduk, gue nggak mau duduk, gue berdiri. Sampai istri bilang, nggak sopan lu, biarin. Karena yang saya feeling ini antara orang apa enggak nih. Udah, disuguhin minum, disuguhin makan. Di saat itu saya bilang, saya tarik tangan istri, bang, jangan makan, jangan minum. Loh, kenapa? Pokoknya jangan makan, jangan minum, buruan. Kan nggak enak, biarin. Udah, akhirnya gue bilang ke mereka, maaf ya, soalnya istri saya lagi diet, saya alasan gitu. Saya juga gitu, ya. Jadi terima kasih atas undangannya. Yang penting kita udah saling tahu menahu lah. Tapi di saat itu saya nggak mau tanya nama. Saya nggak mau tanya nama sama sekali. Jadi cuma singkat lah, 5 menitan gitu. Akhirnya kita keluar lagi. Karena saya udah mikir, ini bukan orang. Om, maaf Om. Yang diobrolin apa Om? Di 5 menit itu? Ya cuma basa-basi orang ini. Jadi, oh udah dari mana asalnya? Jadi mereka nanya, tapi istri saya, saya nggak mau jawab. Istri saya bilang, oh dari daerah Kebonjeruk ke sini. Nah, nggak lama itu dari istrinya si bapak ini kan keluarin makanan sama minuman. Saya tahan, istri saya bilang, jangan makan, jangan minum. Udah. Akhirnya gak lama itu kita pamitan. Pas kita keluar, pintu ditutup. Jadi pas baru tutup, itu dari dalam unitnya mereka itu kayak bunyi buak, kayak orang jatuh. Kayak orang jatuh. Buak itu. Istri saya kaget, istri saya sampai ngedor. Mbak, kenapa? Takutnya ada yang pingsan. Iya. Tapi nggak ada yang mau buka. Jadi cuma 2 kali kayak bunyi berdebam begitu, nggak ada yang buka. Saya bilang udah diemin, biarin. Sampai istri saya bilang, itu kasihan loh tetangga kita, biarin. Gue bilang biarin, dia mau mati kayak biarin. Udah, sampai masuk ke apartemen lagi. Di saat itu, terus terang saya udah nggak enak. Saya udah nggak enak. Nah, waktu itu pagi, siang, nah pas sore kurang lebih jam 6 gitu, itu yang saya dengar dari sebelah, yang tadi ngegaruk, itu temboknya diketok, sama kayak pakai martil. Oh, tuk. Udah, istri saya dengar, anak saya dengar, dan saya bilang, kalau emang itu orang, dia nggak akan ngeganggu. Tapi kalau emang bukan orang, diemin. Besok jam 5 gue tangkring di depan. Jam 5 pagi. Udah. Nah itu sepanjang malam itu yang kita dengar, kalau nggak kayak palu ngegetok, itu kayak tangan nonjok. Pokoknya suaranya tuh semua benturan ya. Benturan. Nah, singkat cerita akhirnya kita lewatin malam itu karena saya pikir gue nggak boleh kalah sama yang beginian. Biarin. Nah, jam 5 gue udah bangun, mereka masih tidur, istri anak masih tidur. Saya buka pintu nih, kletek. Pas saya buka pintu, itu lorong apartemen, ya kan lampu semua, itu kedap-kedip. Satu lorong itu kedap-kedip, dan dari ujung lorong itu saya ngelihat ada orang ngintip kayak gini, ujung. Dan saya tahu itu ujung itu ruangan, jadi kalau apartemen itu ada satu ruangan untuk buang sampah. Oke. Itu ngintip dari situ perempuan ngintip cuma gitu, balik lagi. Nah pas yang ngintip saya kaget dong. Saya kaget, saya masuk, saya banting pintu, saya bilang apaan tuh tadi? Waduh, gue bilang dah tunggu pagi. Nah jam 6 istri udah bangun, gue bilang gue nggak ke kantor hari ini. Kalau lu mau berangkat kerja lu duluan, ada yang gue mau tunggu. Udah. Karena gue penasaran, hari itu gue mesti tuntas. Karena kayak gini bisa-bisa mengganggu. Nah akhirnya istri gue berangkat, gue anterin sampai lift. Anak gue masih tidur. Pas lift ketutup, gue balik nih, pas gue balik, anak kecil
anaknya si bapak itu. Pas di belakang gua. Kayak apa perawakannya? Perempuan. Jadi yang 3 anak lagi, 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Nah perempuan dia ngeliat begini tapi nggak ngomong. Dia ngeliat gini, terus dia lari ke arah koridor. Dia lari ke arah koridor tadi. Nah pas gue mau ngeliat itu, sekarang gini ya, ini anak nih lari, lama-lama gue liat melayang. Lari, dia melayang. Anjir, ini jam berapa tadi Om? Itu pagi. Kira-kira setengah 8. Udah terang lah ya. Udah terang. Cuma memang koridor situ pagi, siang, sore, malam agak suram ya. Karena nggak dapat matahari. Lari-lari melayang. Hilang. Melayang dan gue liat melayangnya itu terus nembus. Paling ujung kan jendela gede. Nembus. Saat itu gue kaget. Waduh, gue turun. Gue langsung nge-tap kartu untuk ke lift, gue turun. Nah, sepanjang lift gue berdoa ya Tuhan, apaan tuh yang gue ngeliat? Lagi turun, tiba-tiba liftnya berhenti lantai 9. Ting, pas dia berhenti kebuka, 2 anak yang satu lagi ada di situ. Dua-duanya pas lift kebuka, itu pagi loh. Itu ada di situ, kaget gue ngeliat. Dia senyum tapi bukan maksudnya gini ya. Nggak ada kayak berdarah-darah tuh nggak ada. Pokoknya biasa aja ya. Biasa. Dia ngeliat terus dia lari. Dia kayak ngajak main. Gue keluar. Dan yang 2 ini gue ngeliat masuk ke ruangan yang buang sampah. Masuk ke situ dan itu ada pintu besi berbunyi cekrek. Gue ikutin. Gue ikutin karena logiknya gini. Kalau emang dia manusia, jangan main di tempat sampah. Karena itu kan ada bolongan yang jeburin sampah tembusnya sampai ke bawah. Iya, jauh. Nah, pas gue buka itu nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Tapi pas nggak ada orang, itu dari bolongan itu anak kecil nangis. Suara anak kecil nangis. Pas gue denger itu, gue keluar, gue banting pintunya, gue balik ke arah lift. Nah, di saat di lift itu gue ngeliat, jadi di depan lift ibunya itu kondisinya terbalik. Terbalik itu gimana nih? ada belakang. Kepalanya ke bawah. Pas depan lift. Ngapain ya? Jadi ini posisinya lift, ini koridor, ini tempat pembuangan sampah nih. Pas gue balik ke arah lift begini nih, ibunya di sini. Gitu, headstand. Iya. Kepalanya di bawah. Dan ngadepnya ke arah lift ya. Jadi pas gue lihat itu dia ngebelakangin gue, ngadepnya ke arah lift, posisi terbalik. Dan itu gue tahu dia. Karena apa? Baju yang dia pakai itu sama seperti baju yang kemarin. Nah, di saat gue ngeliat itu, gue mundur, gue kaget, gue langsung ke pintu darurat. Gue lari tuh. Dan gue turun sampai ke bawah lewat pintu darurat. Dari lantai 9? Dari lantai 9 sampai ke bawah. Keringetan juga tuh. Pokoknya prinsip gue nggak mau naik lift. Anak masih di atas tuh? Masih. Masih sendirian di atas. Gue turun ke lantai bawah. Nah, pas udah di bawah, ketemu sama satpam. Dia bilang, "Bapak, dari mana?" Gue bilang, "Panjang ceritanya, Pak. Dari lantai atas." Bapaknya dari mana? Iya. Dia nanya, karena kan keluar dari pintu darurat. Iya. Nah, panjang ceritanya Pak, mau saya nanya. Capek saya nih. Karena mereka pikir kan lift nggak ada masalah dong. Kok nih orang bisa sampai ke lantai bawah? Iya. Udah. Akhirnya saya bilang gini, "Pak, saya mau tanya, Pak. Itu yang unit di sebelah saya sebut nama unitnya. Itu dulu apa ya?" Oh, lo tembak gitu. Emang kenapa, Pak? Saya mau tanya dulu, Pak. Itu ada apa ya, Pak? Jujur. Akhirnya dia bilang gini, Pak. Pertama yang kita buka di satu lantai Bapak itu tanggal lantai 21 dari 35 unit apartemen yang di unit cuma 7 orang. Yang di unit cuma 7 orang. Dari 35 unit. Okay. Salah satunya Bapak. Dan yang sebelahnya Bapak itu sudah 3 tahun tidak berpenghuni. Loh, saya bilang, kok bisa? Nah, makanya saya mau tanya, Bapak ketemunya di mana? Maksudnya ketemu aneh-aneh. Saya ceritakan, itu sebelah saya, Pak. Yang satpam itu dia langsung pakai HT, dia mungkin ngubungin teman-temannya. Coba sudah datang. Nah, waktu itu datang 3 orang lagi. Yang satu nanya, "Pak, boleh tahu ciri-ciri orangnya?"
Saya gambarin, Iya. bapak-bapak begini. begini. Pas saya gambarin utuh 5 orang mereka itu, saya ngeliat mereka kayak bisik-bisik. Bisik-bisik, dan sempat saya kedengar gini, lo aja nggak tahu, ulang Pak, ada apa Pak? Karena saya tinggalnya di sebelah itu Pak, cukup mengganggu. Gangguan itu yang tadi saya cerita ada garuk segala macam. Dan akhirnya yang salah satu dia bilang, gini Pak, kurang lebih 3 tahun yang lalu itu satu keluarga, ada nama keluarganya, itu mereka bukan penyewa, mereka emang pemilik apartemen pemilik, itu, ya. tinggal di situ, salah satu pengusaha, dan dibantai. Satu Dibunuh keluarga itu? di situ. Dan Di situ dibunuh, tapi bukan perampokan ya Pak. Kalau perampokan kan pasti ada barang hilang. Iya. Tapi itu barang mereka utuh, tapi ditemukan besoknya itu kebanyakan tangan mereka itu dengan terbeler kepalanya. Oh, di leher semua. Digorok. Dan salah satu bapaknya itu kepalanya putus, Wancir. berpenggal. Dan yang 2 anaknya sama istrinya itu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kalau bapaknya itu semua tewas di dalam Kamar. unitnya. Saya bilang, lantai 9 ya Pak? Iya bener. Oh. Langsung saya bilang, karena yang saya lihat anak kecil itu ada 2 lari masuk ke situ. Iya betul. Jadi anaknya itu sama ibu ditemukan di lantai 9, sedangkan mereka kan di lantai 2. Jadi kayak dipisah. Jadi kayak udah dibunuh nih, terus ada yang dibawa ke bawah kayak mau dihilangin jejak gitu loh. Dibuang di lantai yang terpisah. Dan dibuangnya di situ. Di saat itu saya tanya, Pak, kenapa dari awal kita masuk nggak dikasih tahu? Ya Bapak kan nggak nanya. Ya, bener juga. Iya sih. Dan akhirnya yang satu bilang ini, nah waktu itu kan Bapak suruh ngeliat anak Bapak kan? Saya nggak tahu ya Pak ya, mungkin itu jelmaan. Tapi kalau Bapak bilang anak Bapak ngakunya nunggu nggak ketemu kita, pada kita ketemu Bapak, anak Bapak, ya kita nggak tahu siapa-siapa Pak ya, karena itu pernah terjadi di koridor sebelah itu kayak gitu. Yang ketemu kita bukan orangnya, tapi jelmaan orang ini. Dan dulu lantai itu rame, semenjak rata-rata diganggu, pada pindah tower, dan itu sampai sekarang. Ini berarti kejadian naas ini mungkin di 2000 Kira-kira 2016 2017 tuh. 2017 ya. Nah, itu. Gempar tuh berarti ya waktu Iya. itu satu tower. Karena Ibaratnya. bapaknya sampai dimutilasi di dalam apartemen itu. Dan satu lagi dia bilang apartemen itu tidak pernah disewakan semenjak kejadian. Bahkan si bapak yang terbunuh ini kan dia punya keluarga. Iya. Keluarga nggak mau nempatin, Iya. dijual nggak mau, jadi biarin aja gitu. Kosong Ya aja. udahlah di Bahkan abandon. menurut keluarganya, biarin aja mereka sih, anggap itu rumahnya mereka. Udah biarin aja Biarin jadi aja tempat terakhir mereka Terakhir gitu. mereka situ. Dan itu juga listrik sudah diputus dari 2 tahun yang lalu karena nggak bayar-bayar kan. Iya. Sampai ada yang nanya, Bapak masuk waktu diundang itu listrik terang-terang Pak. Pada nyala tuh normal aja gitu Normal. kamar. Saya bilang itu udah 2 tahun lalu kita ada laporannya Pak. Ya sekarang ya namanya apartemen nggak bayar maintenance kan. Dia memang beli nih, tapi kan maintenance tetap jalan. Iya. Kalau nggak bayar diputus. Iya. Endingnya gimana Tom? Lo dan keluarga Dan akhirnya? akhirnya saat itu juga gua minta dikawal dua satpam. Gua bilang ke anak gua pindah unit Kemana akhirnya? ke tower sebelah, dan gue telepon ke yang punya ini. Bapak ada unit lagi? Oh ada, saya ada di tower sebelah. Saya pindah ke unit itu aja. Jadi pembayaran saya itu pindah ke sebelah aja. Dan saya nggak mau tinggal situ lagi. Dan barang-barang saya suruh satpam yang angkat. Kebetulan nggak banyak, karena kan itu fully furnished ya. Iya. Jadi udah ada Macam-macam TV segala lah. udah ada. Iya. Jadi cuma baju, ya udah kita pindah, dan kurang lebih di tower sebelah 3 bulan, dah. Habis itu saya keluar dari situ. Terus akhirnya Om Roland cerita ke istri dan anak gimana Om nyampeinnya setelah tahu Iya. kondisi yang sebenarnya? Kaget, istri saya shock banget. Sampai istri saya bilang ini, kok tega ya, yang punya nggak ngerti, yang punya nggak ngasih tahu gitu loh. Ya gue bilang, mana gue tahu. Mungkin waktu dia beli itu udah kejadian. Iya. Iya kan? Betul. Kan kan sama Nggak kayak ada yang rumah-rumah tahu, begitu lah. iya. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi ya kalau saya sih bersyukurnya waktu itu bahwa
apa ya? Memang itu sebenarnya cukup ekstrim karena udah mulai mengganggu gitu. Apalagi dengan yang pertama kali tunjukin ada teddy bear depan pintu, Ya. kondisinya tergaruk matanya gitu. Dan persepsi saya sampai sekarang mungkin yang benturan-benturan itu mungkin waktu mereka dibunuh. Iya, sebuah ini ya, sebuah flashback cara kejadian. mereka dibunuh, mungkin digeduk palanya atau kita nggak tahu ya. Iya. Itu Gitu. mungkin residual energinya Betul, gitu ya. betul. Dan terakhir Berarti- ada menangis kan? Iya. Menangis mungkin itu tangisan terakhir si istri yang sebelum dibunuh. Itu berarti pagi itu adalah perjumpaan terakhir lo sama Terakhir si bapak itu. roh ini ya. Nah. Tapi kecuali si ibu ya, si istrinya ini yang terakhir gue lihat yang ngegantung itu, Ih, bapaknya waktu gue ketemu itu selama itu ya nggak ada bilang berdarah, nggak ada. nggak ada. Biasa aja ya. Anak-anaknya pun kayak gitu, tiba-tiba tak hilang, siapa yang lari melayang, nembus. Semuanya tampilannya Orang aja biasa gitu ya, orang. pucet nggak? Enggak. Biasa aja ya. Makanya mas sampai sama anak saya diundang ke sebelah, itu orang yang kita lihat. Cuma saya feeling jangan makan, jangan minum, karena saya bilang ini bukan orang nih, gitu. Dan itu nyata, sampai sekarang masih ada unitnya, masih ada. Gila sih. Edan. Serem sih pas tahu faktanya. Gokil. Satpam itu sampai suruh-suruhan ya. Iya, Aja nggak tahu. Kalau aja karena mereka nggak enak. Nah, waktu yang apalagi yang CCTV tiba-tiba pas lagi ngetok blur, ya anjir itu aneh sih. anak saya nggak ngerasa disamperin, tapi satpam tahu anak saya pakai baju apa. Gitu. Iya. Edan, dan masih ada bangunan apartemennya masih ramai, masih ada lantainya, masih Unitnya towernya masih masih ada. ada, unitnya masih ada, dan mungkin aja kalau dengar cerita ini dari sekian ribu, ratusan ribu orang yang ngedenger, ternyata ada yang satu lantai sama Om dan Betul. masih valid nih sebenarnya ceritanya. Betul. Saya juga pernah tuh Om. Kecuali emang udah dibersihin atau gimana ya, kita nggak Betul. tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada upaya itu ya Nggak dari ada. keluarganya. nggak ada. Kok dari keluarganya, dari Dari pihak gedung juga. pihak gedung Ya, ya? at least dari keluarganya kan udah biarin aja deh gitu loh, nggak kayak Dibiarin. nggak apa ya istilahnya ya. Ya lu pasti tahu lah kalau keluarga lo Iya, ada iya, ngalamin iya. kayak gitu pasti kan kita pengen Betul. kita bantu yuk. Nih biar nggak penasaran lah gitu atau apa. Betul. Betul. Ya berarti tadi kalau digaruk-garuk gitu biasanya kena gebok tuh. Iya. Aduh. Nggak tahu obrolan, nggak tahu. Yang tahu kita doang. Ini dan epic ceritanya. Tapi berarti emang sering ketemu hal-hal yang begitu ya. Sering. Dan ini salah satu yang ekstrim. Salah satu yang ekstrim. Karena Nggak kenal waktu loh maksudnya. Enggak. Si Pagi-pagi. pagi Tapi emang mata lu sangat sensitif berarti Om. ngelihat. Emang Di ngelihat. sini langsung Ada. macam-macam gitu. Dari tadi gue soalnya pas sebelum kita syuting ya, kan Om Roland duduk di sini nih, nggak bisa diam gitu. Sekarang Iya. sini, ya. Iya. Ada di sini. Iya. Salah Nasi satu. apaan? Nari apa sih? Ini Nasi belakang apa? kita tuh. Apa? Ketawa. Iya. Aduh. Ya wes kalau gitu. Siap. Aduh. Makasih ya Om Roland ya. Iya, Sharing-nya aman ya. boleh. Sekarang aman ya cerita keluarga ya. lagi ya. Sekarang aman. Siap. Iya. Cuma kalau emang apartemen itu emang banyak sih ya, maksudnya kalau yang tinggal situ sampai sekarang pasti tahu. Jadi di semua tower itu kan kurang lebih ada 17 tower ya. Dia. Iya. Rata-rata tower itu pernah kasus Ya bunuh diri. bunuh diri, Pasti, dibunuh, pasti. gitu. Ada aja. Overdosis. Overdosis. Overdosis, iya. Gitu. Overdose mah juga Iya. ada. Overdongkrak. Orang goblok. Tapi anehnya rame kan? Iya rame. Rame malah. Rame terus. Rame. Bahkan parkiran susah. Asli. Dito nih harus ada Dito nih. Iya, di top pelanggan ya. Tower mana Dit? Gitu. Ompong Beo. Oke Om Roland, makasih banyak udah mampir ke PMK ya. Iya. Cerita-cerita, semoga sehat-sehat. Salam buat istri sama anak. Iya, Om Roland nih kadang kayak Tekaton Bagaskara sedikit. Gue bingung. Bisa aja Pierre Roland. Iya. Gerhana dong. Mas Haji nih. Ada lagi.
Ya wes, terima kasih teman Kliwon udah nyaksin ceritanya, dengerin cerita yang obrolan tadi yang cukup gua nggak mau nebak nih tadi nih endingnya apa, ternyata bener kan epic endingnya gitu ya. Oke, Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon minggu depan. Dadah.